Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh mau bikin roti sobek. Nah, untuk bahan-bahannya tadi udah saya liatin sama teman-teman semua. Untuk isiannya juga sesuai versinya teman-teman semua aja. Kalau isiannya saya nanti saya tuh bakal pakai coklat sama keju. Dan untuk kejunya nanti saya bakal bikin ya, jadi pakai resep yang lain gitu. Oke, untuk bahan-bahannya ini semua langsung dimasukin aja. Tepung terigu, ragi, terus juga ada 1 telur, terus dimasukin juga untuk gulanya. Nah, untuk susu full creamnya juga langsung dimasukin semuanya. Kalau misalkan semuanya udah masuk, tinggal di mixer aja. Seharusnya sih tadi waktu tepung-tepungan masuk itu diaduk terlebih dahulu ya, cuman karena saya tuh lupa banget jadi nggak saya aduk, nggak apa-apa deh ya. Nah, untuk mixernya saya pakai mixer yang dari Mito. Nah, untuk isian kejunya di sini saya pakai keju parut, terus ada susu kental manis, ada tepung maizena, sama ada susu full cream. Ini kira-kira aja lah ya, teman-teman mau bikin seberapa banyak ya juga nanti kira-kira. Nah, kalau misalkan udah ini tinggal dimasak aja sampai si kejunya itu mengental. Kalau misalkan udah mengental kayak gini nih, ya udah tinggal dimatiin aja. Soalnya nanti itu bakal mengeras dengan sendirinya, cuman nggak keras banget. Oke, lanjut ke videonya. Ini tuh video pagi-pagi ya. Kakak Ale bilang sama Bunda, katanya itu udah lapar-lapar kan ya. Ya udah langsung bundanya itu masakin aja. Nah, untuk masaknya di sini tuh ada udang asam manis kesukaannya Kakak Ale ya, karena Kakak Ale tuh udah lama banget dia nggak makan udang. Sebenarnya ada stoknya itu di kulkas, cuman kalau mau masak tuh saya suka lupa mulu gitu. Nah, mumpung Kakak Ale mau masak udang, ya udah langsung saya masukin aja. Untuk bumbunya ya seperti biasa, saya pakai bawang bombay dan juga pakai bawang putih, ditumis sampai mateng, tinggal dimasukin aja udang yang udah dicuci. Ditambahin air secukupnya aja. Untuk bumbu tambahan saya pakai saus tomat, saus tiram, garam, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja. Kalau misalkan rasanya udah pas ya udah tinggal dimatiin kompornya. Nah, karena Kakak Ale udah lapar banget kan, jadi ini langsung saya ambilin nasi aja buat Kakak Ale ya. Oh ya, untuk yang terakhir jangan lupa ditambahin tepung maizena biar agak kental-kental gimana gitu kan ya. Nah, udah selesai nih, udah mateng. Kakak Ale juga udah bundanya ambilin nasi, terus ya udah tinggal ditaruh aja untuk lauknya. Ini naruh nasi sama lauknya secukupnya aja dulu. Biasanya Kakak Ale sih kalau misalkan lagi lahap segini habis ya, tapi kalau misalkan lagi kurang nafsu makan ya biasanya makannya lebih sedikit dari itu. Oke, lanjut lagi ke adonan roti sobeknya. Nah, udah selesai kan ya. Tadi yang terakhir juga dimasukin garam sama margarin. Untuk adonannya tadi saya diemin mungkin sekitar 10-15 menitan. Kalau udah kan mengembang ya. Nah, nanti ditonjok-tonjok biar nanti udara yang ada di dalamnya itu keluar. Nah, kalau misalkan udah, ini saya timbang. Timbangnya itu masing-masing sekitar 30 gram kalau nggak salah kemarin. Nah, udah saya timbang semuanya, nanti bakal saya diemin lagi. Tapi sebelum saya diemin bakal saya bulet-buletin gitu. Mungkin buat teman-teman semua yang udah ahli banget bikin roti, adonan saya kali ini kurang kayak padat gitu ya. Ini tuh emang agak kelembekan, saya juga kurang tahu. Mungkin saya nge-mixernya itu agak kurang lama kali ya, tapi saya juga kurang tahu juga. Ayo buat teman-teman semua yang udah tahu kenapa ini adonan saya agak lembek, komen di bawah ya, biar saya juga jadi tahu. Nah, udah selesai semuanya saya timbang, langsung aja ini saya bulet-buletin, saya kasih terigu lagi, soalnya kalau nggak dikasih tepung terigu tuh lengket-lengket gimana gitu. Ya, kalau misalkan bentuknya agak amburadul, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua, soalnya kan ini saya pertama kali bikin roti sobek, dan alhamdulillah sih hasilnya juga lumayan memuaskan. Nah, ini saya timbang biar nanti adonannya itu sama ya gedenya. Ini saya juga ngikut-ngikut ya resep yang ada di TikTok. Nah, untuk resep lebih jelasnya lagi teman-teman bisa langsung aja dikepoin Instagram saya. Di sana tuh resepnya lengkap banget dibandingkan di YouTube. Kalau di YouTube mah saya nyebutin seingatnya saya aja. Nah, tadi udah selesai semua saya bulet-buletin, saya tutup pakai kain, saya diemin mungkin sekitar 10-15 menitan. Nah, kalau udah saya buka, saya isiin kan ya di bagian dalamnya ada coklat sama keju. Kalau misalkan udah dibulet-buletin ya udah tinggal ditaruh di loyang aja. Loyangnya jangan lupa diolesin pakai margarin.
Nah, kalau misalkan semuanya udah jadi nih, kan udah masuk semua nih ke dalam loyang, ya udah tinggal didiemin aja sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat ataupun mengembang sesuai apa yang teman-teman inginkan. Kemarin waktu saya ngediemin itu mungkin sekitar 1 jaman. Nah, untuk isian kejunya beneran deh, saya nggak bohong, itu isiannya itu enak banget rasanya ya. Kalau misalkan teman-teman mau recook, segera di recook aja. Nah, untuk tepung terigu kemarin 250 gram, jadinya itu sekitar 3 loyang, dan ini kan saya ukur jadi 30 graman ya. Kemarin jadinya itu ada 18 buletan. Nah, waktu saya bikin roti sobek ini kan saya tinggal-tinggal ya, jadi saya bisa nenenin adik Mauren biar adik Mauren tuh nggak nangis. Soalnya kan bikin roti sobek tuh emang harus sabar, agak lumayan lama gitu ya waktunya. Kemarin saya selesai mungkin sekitar jam berapa ya, jam 10 ataupun jam 11-an. Nah, untuk loyang yang terakhir saya taruh di loyang yang kotak ini karena emang udah nggak nyukup lagi gitu loh. Misalkan kebanyakan, saya takutnya itu nanti malah mengembangnya agak lucu, makanya saya taruh di situ aja untuk sisanya. Nah, udah selesai semuanya, udah saya diemin juga ini sekitar 1 jaman, dan hasilnya itu beneran mengembang dengan sempurna. Tapi tadi coklatnya itu ada yang ke atas-atas ya, soalnya waktu saya ngelipet tuh kayak kurang kenceng gitu. Nah, kalau misalkan udah mengembang kayak tadi, di bagian atasnya sebelum di oven itu dikasih olesan susu full cream. Nah, untuk nge-ovennya itu sekitar 20 menit, suhunya itu sekitar 170-an. Ataupun disesuaikan dengan ovennya teman-teman aja. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Ini posisinya saya tuh udah mandi ya, video sore hari. Saya tuh mau ngejemurin baju. Tadi saya tuh nyuci baju biasa di sore hari karena emang ada cucian. Nah, kalau misalkan saya tuh ngejemurinnya kayak gini nih sore hari, biasanya saya nyetrikanya itu di pagi hari sekitar subuh-subuh gitu. Karena sekarang cuaca di Karawang tuh lagi panas banget. Jadi walaupun saya ngejemurin malam-malam pun sore-sore gitu maksudnya ya, insya Allah di pagi hari udah pada kering semuanya. Kalau misalkan ada yang belum kering, ya udah nggak saya setrika. Kalau saya mah lebih suka nyetrika di pagi hari ya, soalnya itu nggak ditangisin sama adik Mauren, terus juga udaranya enak masih pagi, nggak yang panas banget gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, kemarin alhamdulillah banget saya tuh inget ya beli sapu, karena emang sapunya itu udah parah banget, kalau buat nyapu tuh lama ya jadinya. Nah, ini ayahnya Alia lagi nggak tahu gimana, katanya sih biar anaknya itu sabar ya mau makan durian. Jadi harus berdoa terlebih dahulu. Nah, oke, lanjut lagi. Kemarin kita itu habis beli durian. Duriannya biasa belinya di LCS. Untuk harga per 1 kilonya di LCS itu 70.000. Kalau di kebun buah kemarin saya udah kesana habis. Untuk harga per 1 kilonya di kebun buah tuh sekitar 65 ribuan. Emang agak selisih ya, sekitar 5 ribuan. Nah, untuk durian yang lagi saya unboxing ini beratnya itu sekitar 3 kilo lebih. Untuk harganya itu 248.000. Untuk duriannya itu ada yang mengkel, ada juga yang udah mateng. Kalau saya pribadi misalkan makan durian lebih suka yang mengkel karena entah kenapa enak aja gitu. Nah, kalau misalkan makan montong, saya makan 2 aja udah kenyang banget. Dan untuk duriannya ini kan gede ya, jadi untuk duriannya itu sisanya ditaruh di kulkas buat stok makan di keesokan harinya. Nah, untuk sekarang ini kakak Ale juga mainan HP ya, diizinin sama ayahnya. Cuman mainan HP-nya itu nggak yang lama-lama gitu. Pokoknya sehari itu diizinin 1 ataupun 2 kali buat mainan HP. Jadi nggak seterusnya megang HP terus. Nah, biasanya kakak Ale itu mainan HP sekitar ya 10-20 menitan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk duriannya ini kan masih ada sisaan banyak ya, jadi saya masukin aja ke dalam mangkok. Nah, untuk mangkoknya yang satu tuh full banget ya, jadi saya tutup pakai plastik wrapping. Nah, yang satu saya tutup pakai tutup mangkok yang biasa. Nah, udah selesai semuanya, jadi bakal saya taruh di kulkas aja. Untuk sampahnya juga bakal langsung dibuang sama Pak suami. Kalau ada yang tanya adik Mauren di mana Bunda Alia, adik Mauren tuh ada di sini nih, lagi ngeliatin ya tadi bundanya itu sama ayahnya makan durian. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Seperti biasa, ini video keesokan harinya. Pokoknya anggap aja ini tuh satu video lah ya. Nah, kali ini saya tuh mau natain piring-piring yang udah saya cuci. Teman-teman juga jangan salfok sama kakak Alia yang lagi ngedeprok di sampingnya kompor. Untuk kompornya itu nggak panas sama sekali karena emang dari tadi saya tuh nggak masak ya. Nah, untuk piring-piringnya ini kan udah kering, jadi langsung saya tatain aja ke tempatnya masing-masing. Ini kakak Alia tuh lagi nemenin bundanya karena aslinya kakak Alia tuh mau berangkat les. Nah, untuk berangkat lesnya itu sekitar jam 2:30, tapi pas teman saya WA tiba-tiba tuh katanya lesnya diundur jadi jam 3:30.
Padahal kakak Ale udah siap kan ya dari jam 2:30. Ya udahlah, daripada bingung mau ngapain, alhasil kakak Ale nemenin bundanya bikin video. Oke lanjut, tadi saya juga habis beli telur, tapi sayangnya telurnya itu ada yang pecah, jadi mau nggak mau emang harus saya cuci. Untuk telur di sini harga per 1 kilonya itu 31.000 dan saya kemarin belinya itu 40.000. Dan yaudah sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.